Karena saya dengar dari gereja yang mudah-mudahan ini untuk kita semua boleh kita bawa dalam kehidupan kita dan tidak terjadi seperti ini. Orang yang menabur angin akan menuai badai. Itulah yang pernah saya dengar ya. Jadi untuk kita semua ini kayaknya perlu deh kita dengar. Tapi ilustrasinya begini. Ada katanya seorang pemborong yang andal dengan karyawannya yang banyak. Dan ini proyek ini katanya sudah cukup lama berjalan. Tapi dari banyak karyawan ini katanya ada satu yang di sini yang udah tua dan karyawan yang teladan. Tapi si bapak tua ini berpikir, kok semua teman saya udah selama bekerja, kok tinggal saya ya sampai tua. Gitu. Sekarang saya mau minta berhenti. Katanya gitu. Ini saya dengar pernah dari pengkhotbah. Mudah-mudahan ini boleh kita imani ya. Datang katanya si bapak tua ini ngomong sama direkturnya. Bapak direktur, saya juga udah tua dan cukup lama bekerja di sini. Saya mau minta berhenti aja deh, katanya gitu. Oh belum, karena pengganti kamu belum ada, katanya gitu. Sampai berapa kali dia minta berhenti, si direkturnya ini katanya nggak mau ngasih. Suatu saat dia berpikir begini, mau dikasih mau enggak, kalau terakhir ini permintaan saya akan berhenti, katanya gitu. Inilah Pak, saya akan berhenti deh, mau disetujui apa enggak, ya pokoknya inilah permintaan saya terakhir, katanya gitu. Datanglah katanya si direkturnya ini, pemborong ini. Ya udah deh, kalau ini kamu minta harus berhenti, saya kasih kamu berhenti. Tapi tolong ya yang di ujung sana kamu bangun dulu yang 100 meter itu. Setelah nanti selesai itu bangunanmu selesai, kamu boleh berhenti. Datanglah si bapak tua ini dengan malas-malasnya dia membangun bangunan ini. Dibangun dengan asal-asalan. Padahal si pemimpin ini, si direkturnya ini katanya membeli alat yang bagus, semuanya dibeli yang paling super-super. Tapi karena si bapak yang tua ini udah malas-malasan, dibangun asal-asalan. Nah sesudah selesai dibangun yang 100 meter ini, datanglah si bapak tua ini. Ini nih bapak direktur, ini saya udah selesai membangun rumahnya ini, katanya. Oh udah selesai diperiksa. Ya udahlah, kalau memang kamu udah selesai membangun ini, ambillah kuncinya, itu buat kamu. Datanglah si bapak. Ya ampun, katanya kalau gua tahu ini buat gua nggak begini dah kerjaannya. Itulah kesaksian dari yang pernah saya dengar, yang mudah-mudahan kita boleh mengimani inilah supaya kita tidak begitu. Itulah dari saya. Jadi Polres Malihitan, memang pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia khusus ya, yang bersusah payah untuk merencanakan ini dengan menyediakan segala sesuatu. Itu agak rumit itu. Di samping dia mengundang, di samping itu dia juga bersusah payah mencari lokasi, membuat acara. Sementara yang diundang tidak boleh dikatakan misalnya tidak menghargai, itu sudah sangat luar biasa itu. Jadi itu pertama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Jadi di sini memang kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita lakukan selama ini bisa kita boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mudah-mudahan ke depan kita semakin bersatu. Kita jangan mudah-mudahan kita di antara keluarga kita semua, baik pribadi apa pribadi, rasa egonya itu. Padahal kalau kita pikir banyak yang pintar-pintar, banyak pengurus-pengurus gereja, tetapi rasa ego tetap dipakai. Ada juga kan satu ilustrasi juga, ada pendeta mau memancing, ikut juga ada orang kaya, ada juga yang tukang perahu ini, pergilah orang itu memancing. Tahu-tahu di dalam perjalanan perahu itu bocor. Jadi datang si pendeta ini yang pertama melihat kebocoran itu. Masa saya harus tambal itu?
saya kan pendeta di sini. Datang si orang kaya ini, dilihat lagi. Wah, masa saya yang bayarin, saya bos di sini, mas, saya yang menambal bocor itu. Sombong mati semua itu. Datang lagi si tukang perahu itu, dilihat lah kan. Ya, kok orang ini dibiarin saya udah mendayung capek-capek, orang ini tinggal diam aja. Orang ini nggak tahu saya kan hula-hula di sini. Akhirnya gabi mau masuli. Jadi orang gabi semua nih kita tong alani ego, ya kan? Saya begini, saya begini. Jadi harus saling mengkoreksi diri masing-masing kan. Kekurangan orang lain itu keluarga kita, kekurangan kita juga. Ya kan? Berarti kita tidak bisa mengayomi mereka. Begitu juga mereka. Jadi saling mengkoreksi lah kita di dalam masing-masing. Bagaimana juga kita yang bersaudara ini tidak bisa cuma 3 tahun aja kita bersaudara udah cukup lah, kan nggak bisa. Ataupun 10 tahun aja nggak bisa, kita tetap bersaudara. Dan saudara itu tidak pernah putus-putusnya. Nah itulah. Jadi gimana kelemahan ini? Kelemahan ini berarti dari kita juga. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan kita saling bisa sama-sama, saling pengertian, saling memahami. Semoga Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa lah, biar kita tetap bersatu di dalam persaudaraan. Kasih yang dari Tuhan selalu menyertai kita untuk selamanya. Melati mau peserta itu kamu. Putih, Pak. Amin. Kita yang saling mengasihi. Jadi kalau saya lihat tadi memang luar biasa. Kita masing-masing bicara dan kita semuanya sabar mengikutinya. Kalau tadinya saya pikir tiap opku aja satu, bagaimana kita melihat ini. Tapi ternyata tadi malam lebih parah lagi, barangkali dari sini lebih ramai lagi kali ya. Karena semua ini ya. Jadi sedikit karena banyak yang berilustrasi dan tentu saya juga yang berpikir saya sebetulnya ingin terjun ke organisasi Batak ini lebih jauh lagi, tapi saya takut salah. Kenapa takut salah? Karena memang saya paling luar biasa kali dari kita Pak punya gitu opung Raja Hutan, gitu. Jadi saya, gitu, nggak tahu saya adat Batak. Bahasa Batak pun saya tahu setelah saya kawin. Jadi apalagi adat Batak. Tapi saya suka menerjemahkan apa arti adat Batak itu. Artinya yang aneh lagi di sini, kebetulan di antara penoponi guru pensiun, bapak juga aneh orangnya, ya kan? Dia mulai dari kecil, ya, sudah dididik menjadi kayak orang Belanda. Jadi Iya, dia bisanya bahasa Belanda, bahasa Batak juga dia nggak bisa. Itu bapak saya. Nah begitu Belandanya pergi, saya lahir. Biar bahasa asing juga kali ini anak saya ini. Saya sekolah Inggris. Jadi saya sekolah Inggris. Jadi saya lebih dulu bisa bahasa Inggris daripada bahasa Batak. Jadi bukan artinya ini apa. Jadi supaya maksud saya, saya kepingin tapi takut salah. Ternyata banyak yang salah saya perbuat, sampai antara kami, sebagai satu ibu dan satu bapak itu salah, Saya kurang sabar. Saya hanya kalau orang Batak bilang apa guru didok, bukan sebetulnya, ya kan? Yang paling fatal itu, apalagi kalau kita keluar antar opku ini, Ini yang saya khawatirkan, Jadi yang saya coba, Bapak itu sudah saya bawa dari kuburan Tangerang. Semuanya, saya cuma tahunya karena adik saya dan itu saya nggak setuju. Saya cuma bilang sama hula-hula,
Padahal hanggi saya di sini banyak, ya kan? Banyak sekali, apalagi kita nasa opok tuh pinoparni ruji dan gak ada yang tahu, jangankan itu pinoparni guru paciun aja nggak tahu, ya kan? Kan salah kan? Ya. Padahal saya bilang sama pinoparnya turunan Yama Muda, gitu, pakai bahasa Inggris, sok. Padahal memang itu yang saya pikir yang tepat. Saya bilang waktu Yama Muda mati di Medan, gitu, waktu dia meninggal, gitu, saya bilang di situ, from now on I am the commander. I am the commander in chief, and my command may not be refused. That is my command. But as a good commander, leader, gitu, if you don't receive my command or my advice, I will leave you alone. You may go alone. Because saya punya komando hanya terbatas di soal adat aja. Kalau soal lain mas saya nggak mau campur, kan begitu. Itulah yang saya tahu. Jadi saya kadang-kadang juga bagaimana ini. Itu yang membuat saya. Jadi saya cuma minta kepada semua kita yang ada di sini. Kalau toh saya juga seorang anak ini, kita cuma tinggal datang doang, ya kan. Sebetulnya saya juga nggak ngerti, gitu. Tapi kalau saya cuma dengar kadang-kadang dari kita, kayaknya kita ini nggak ngerti apa artinya pinoparni Raja Ikutan. Raja Ikutan aja kita nggak ngerti apa sih artinya itu. Tapi yang saya tahu dengar-dengar, gitu, Raja Ikutan itu artinya Raja si Ihutonoton, jadi panutan. Lah kok kita kok nggak manut, ya kan? Nah ini organisasi kita begini, ya. Tiap opu paropu terus berkurang. Nah inilah yang kita minta kalau bisa ke depan, gitu, bagaimana kita saling, gitu, mengasihi lagi supaya hubungan ini lebih bagus. Tapi saya heran sama panitia yang terakhir ini, gitu. Wah luar biasa ini, mencari tempat yang sepi, tapi masih ada aja yang mau datang, kan? Luar biasa kan? Inilah yang mari kita kembangkan, gitu. Jadi saya pikir opung kita itu Raja Hutan itu, gitu. Saya pernah kayaknya bermimpi ada pesannya sama kita. Benar nih. Ya, pesannya bunyinya begini, bahasa Belanda aja ya. Karena itu diajarkan sama bapak saya. Pesannya begini, the moeite van mij and the andere moeite voor my andere kinderen. Apa kata artinya? Saya sudah berbuat yang terbaik kepada siapapun sebagai Raja Ikutan, kepada khalayak ramai di Pangaribuan, gitu. Tapi kalau masih yang kurang di situ, masih kurang baik apa yang saya perbuat kepada seluruh khalayak yang ada di sini, jangan khawatir, turunan saya akan memperbuat jauh lebih menambah kebaikan. Itu yang mari kita renungkan bersama, gitu. Kita renungkan bersama supaya kita berbuat lebih baik kepada kita, apalagi, gitu, pinoparnya keluar ke situ, bahkan di Pangaribuan, karena opung kita katanya kan raja di sana. Jadi itulah yang harapan saya. Mau nanya? Udah sekarang kita apa ada siapa lagi? Nggak ada lagi kan tadi malam. Oke. Jadi mulai tema diramu luhutna anak nami parumain awang akang lani dengan kita masih rarian juga mati subi ngasar kasita bioloduang biolog kita kawasan biar naman ihut mesti enggak boleh mesti lebih kompak kita. Jadi untuk evaluasi siang dari
ala anon adong dope nanay ro anggota Puluhan kebetulan Nasiga adong dua lokasi di Serang menuju Anyer. Lima keluar